Oke, Bapak Ibu, puji Tuhan. Kalau saudara ingat khotbah saya hari ini ya, kalau saudara ikuti perjalanan beberapa waktu dekat ini dalam sharing-sharing yang saya sampaikan, saya nggak tahu apa yang terjadi. Yang pasti di dunia sedang terjadi begitu banyak pergolakan, begitu banyak input-input yang mengatakan bahwa dunia sedang ada di dalam kondisi yang cukup kritis, resesi, masalah sakit penyakit, masalah kejahatan yang semakin mewabah di mana-mana. Dan Tuhan selalu mengingatkan kepada saya begini, siapkan umat, ya, siapkan umat supaya kita nggak perlu tahu apakah resesi tahun 2023, kiamat tahun 2023, ataupun apa yang akan terjadi. Saya pernah mengajar saudara tentang mengintip agenda kekal, bahwa langit dan bumi yang kita tinggali ini nggak akan kekal, kita nggak akan selamanya ada di sini, amin. Tapi kita harus mempersiapkan diri bahwa setelah langit dan bumi ini berlalu, kita mau di mana? Kalau kita hanya fokus kepada mujizat hari ini, kita hanya fokus tentang kesembuhan hari ini, tentang bagaimana keuangan dipulihkan hari ini, kita diberkati hari ini. Terus kalau misalnya semua yang kita dapat berkat yang hari ini kita alami selesai, kita mau kemana gitu loh Bapak Ibu. Jadi jauh lebih daripada kita mempersiapkan hal-hal yang secara fisik kita alami hari ini, saudara perlu lebih mempersiapkan tentang kekekalan, ya. Ada memang hamba Tuhan yang hanya berbicara tentang kekekalan. Ada yang hamba Tuhan yang berbicara tentang hal-hal finansial selama kita ada di bumi. Kita nggak boleh juga ambil bagian yang maksudnya terlalu ekstrim. Kita hanya membicarakan tentang hal-hal kekal. Terus apa yang kita harus lakukan selama kita ada di bumi? Mempersiapkan diri. Tapi kita juga nggak boleh terlalu ekstrim hanya untuk mengurus hal-hal yang berkat, mujizat hari ini. Dan kita lupa bahwa apa yang harus kita persiapkan setelah langit dan bumi yang hari ini saudara tinggali akan berakhir. Kita harus pastikan itu ya Bapak Ibu. Karena hari-hari ini kalau saudara lihat berita, banyak orang tersandung. Banyak orang yang jatuh. Bahkan orang yang disebut Kristen. Orang percaya ya. Tapi pagi ini Bapak Ibu saya mau berikan tema ini. Supaya bagaimana kita tidak tersandung. Ya, dalam perjalanan dalam iman kita mengikut Tuhan. Dan kita punya hak penuh ya. Saya kasih kalimat di situ adalah dapat tiket ke surga ya. Sebenarnya surga itu tempat kediamannya Tuhan ya. Tapi Tuhan Yesus berjanji bahwa dia pergi menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Amin. Dan dia akan kembali untuk menjemput mempelainya. Haleluya. Saudara dan saya sedang menunggu Tuhan datang kedua kali. Kalau dunia sedang menanti mungkin ada masalah, resesi, kiamat. Tapi saudara dan saya enggak. Kita sedang menanti akan pindah ke langit yang baru dan bumi yang baru, di mana di sana terdapat kebenaran. Haleluya. Sebab itu pastikan hari ini bahwa kita sudah punya tiket, kita sudah punya password, kita sudah punya kendaraan, bahkan kita sudah punya kualitas untuk kita ada di langit baru dan bumi baru itu. Amin. Amin Bapak Ibu. Nah, kita lihat itu ada di dalam 2 Petrus 3. Di sana dikatakan bahwa hari-hari ini tulisan daripada Rasul Petrus, saudara ya. Dikatakan di sini bahwa harus kita ketahui bahwa hari-hari ini akan tampil pengejek-pengejek ya. Ayatnya 2 Petrus 3 ayat yang saya baca ayatnya yang ketiga. Nanti Bapak Ibu baca seluruhnya ya. Ini tentang janji hari Tuhan ya. Ini sudah akan terjadi di depan kita ya. Dikatakan di sini yang terutama harus kamu ketahui bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu dan bumi yang berasal dari air dan oleh air, dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara. Jadi bumi dan langit yang saudara tinggali sekarang ini masih terpelihara karena firman Tuhan ya. Tetapi saudara di sini terpelihara dari api, tapi disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang fasik ya. Lalu dikatakan
Tetapi saudara yang kekasih, satu ini tidak boleh kamu lupakan, di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun dan 1000 tahun seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tapi ia sabar terhadap kamu, karena ini saudara perlu bold untuk kita dan untuk orang-orang di sekeliling kita. Bahwa apa saudara? Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat, ya. Wow, Tuhan tidak mau ada yang binasa. Kalau orang berpikir bahwa kondisi kegoncangan dunia karena Tuhan mau memusnahkan manusia, enggak. Sebenarnya kerinduan di hati Tuhan tidak ada yang binasa. Sebab itu Tuhan butuh banyak penyampai-penyampai firman Tuhan. Saya pernah sharing tentang mercusuar. Tuhan sedang butuh mercusuar. Orang-orang yang akan tampil untuk menyuarakan suara kenabian, menampaikan suara penginjilan, firman Tuhan, supaya tidak ada yang binasa. Kenapa, saudara? Karena hari Tuhan akan seperti pencuri, dikatakan di sini. Pada hari itu, langit akan lenyap, ayat 10. Langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Gedung yang kita bangun, semua fasilitas bumi, ini akan lenyap, saudara. Lalu ayat 11 berkata, jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Yaitu siapa? Kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Ya, itu yang saya bilang. Bapak, Ibu, Saudara yang ada di Zoom ini, yang ada di Facebook, yang ada di YouTube, yang sedang menyaksikan siaran ini, yang beriman kepada Tuhan Yesus, kita sedang menanti bukan kehancuran dunia ini, tapi kita sedang menanti langit yang baru dan bumi yang baru. Amin. Yang di sana terdapat kebenaran. Kalau orang bilang itu surga, ya, tapi sesungguhnya surga itu tempat kediaman Tuhan. Tapi Tuhan menyiapkan langit yang baru dan bumi yang baru ini, ya, untuk saudara dan saya tinggal bersama dengan Dia. Nah, bagaimana menjalani hidup hari-hari ini supaya kita tidak tersandung, kita tidak jatuh, dan kita punya hak atau kita mendapat yang namanya privilege, perlindungan dari Tuhan, dan kita punya juga yang namanya kepastian bahwa kalau langit ini berlalu, ada orang bertanya gini, kalau kamu mati, kamu tahu nggak kamu masuk surga? Kamu tahu nggak nanti satu saat kamu akan hidup bersama dengan Tuhan di dalam kekekalan atau kamu ada di dalam neraka? Ada yang bilang begini, moga-moga, mudah-mudahan saya masuk surga. Insya Allah saya masuk surga. Kekristenan tidak berbicara tentang ketidakpastian. Katakan amin. Kekristenan tidak berbicara tentang moga-moga. Semoga itu semua mogok dan gagal. Tapi kita enggak, Bapak Ibu ya. Kita pasti, katakan pasti. Saya pasti akan tinggal bersama dengan Tuhan selamanya. Ya. Nah, bagaimana supaya kita punya kepastian, kita nggak moga-moga, tapi kita yakin dan kita pasti. Kita buka itu di dalam 2 Petrus, kita mundur, yang tadi saya baca itu adalah 2 Petrus 3, surat Petrus yang kedua, yang ketiga, tapi kita baca sekarang di 2 Petrus ayat pasal 1 ya Bapak Ibu. Saya baca untuk Bapak Ibu ayat yang mulai dari ayatnya yang ketiga. Judul perikop ini adalah panggilan dan pilihan Allah. Saudara perlu syukuri bahwa bukan kita yang memilih Tuhan, tapi Tuhan yang memilih kita. Amin. Sebab itu kalau kita dipanggil dan dipilih Tuhan, bersyukurlah. Lalu dikatakan di sini, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janjinya yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan dunia. Ya, tadi saya bilang, hari-hari ini sedang ada pergolakan. Kita berkata, iblis sedang keluar dengan geramnya yang dahsyat, sebab dia tahu waktunya sudah dekat.
Alkitab mencatat bahwa naga itu, si ular tua alias setan, dia sedang melepaskan amunisi terakhirnya untuk menyesatkan begitu banyak orang. Dan dia nggak perlu cari orang yang sudah tersesat. Dia akan punya fokus kepada anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Sebab itu saudara akan banyak, Alkitab mencatat bahwa ekornya akan menyeret sepertiga daripada bintang-bintang. Itu berbicara tentang ada banyak anak-anak terang, anak-anak Tuhan yang akan mengalami tersandung atau jatuh. Sebab itu kita perlu berjaga-jaga saudara ya. Kita perlu berdiri teguh dan kokoh. Seperti apakah itu? Alkitab berkata di sini, supaya kita luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan. Ayat 5 mencatat itu. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab ayat 8, apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, jadi bukan cuma sekedar ada, tapi harus ada dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi apa? Giat dan berhasil. Haleluya. Dalam apa? Pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Ayat 9. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik. Ya. Karena ia lupa bahwa dosa-dosanya dahulu telah dihapuskan. Dia ulang lagi ayat 10, kalau ini diulang 2 kali, saudara, berarti ini adalah warning atau ini adalah sebuah peringatan atau perlu digarisbawahi bagi kita. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh. Ya, tadi dikatakan di atas berusaha sungguh-sungguh. Ini ulang lagi berusaha sungguh-sungguh supaya apa? Panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab, ini alasannya, jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Wow, ya. Jadi nanti saya akan jelaskan tentang hal-hal yang di atas tadi, karena kalau kita melakukannya dengan sungguh-sungguh, kita menjamin kita tidak pernah tersandung. Lalu, bukan cuma tidak pernah tersandung, kalau kita tidak tersandung, maka ayat 11 berkata, dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh. Katakan hak penuh. Apa? Untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Kerajaan surga disediakan bagi orang-orang yang menerima hak penuh. Dan itu adalah saudara dan saya. Katakan amin. Katakan itu saya. Saya mendapat hak penuh. Saya tidak akan pernah tersandung. Saya sudah disiapkan rumah bagi dari Bapa di surga. Tuhan Yesus sudah pergi menyediakan rumah bagi saya. Dan saya akan ada bersama dengan dia. Jadi saudara, ternyata untuk kita memiliki hak penuh, atau saya sebutkan, memberikan alegori di situ mendapat tiket ke surga atau punya hak penuh. Ini kalau dalam Alkitab dikatakan hak penuh untuk ada di dalam kekekalan bersama dengan Tuhan Yesus adalah 2 hal saja, yaitu yang pertama saudara, di dalam ayatnya yang ketiga tadi dikatakan karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Jadi apa yang pertama yang saudara dan saya harus lakukan? Yang pertama, saudara cuma tinggal menerima. Menerima apa? Menerima anugerah untuk kita hidup dengan hidup yang saleh dan semakin mengenal kita. Menerima panggilan Tuhan dalam hidup kita. Jadi anugerah itu adalah pemberian Tuhan, ya. Keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada saudara dan saya. Untuk saudara dan saya menerima hak masuk ke dalam kerajaan kekal. Itu anugerah. Nggak ada. Agama itu adalah usaha manusia untuk mencapai Allah. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, nggak ada kemampuan satupun dari manusia untuk bisa membangun jembatan ketemu Tuhan lagi.
agama salah satunya, nggak berhasil, termasuk kekristenan. Kekristenan itu juga adalah hanya agama kalau saudara tidak mengalami yang namanya encounter with God. Sebab itu agama itu usaha manusia, perbuatan baik itu usaha manusia. Nggak ada yang bisa membuat saudara sempurna dan mencapai keselamatan itu. Hanya anugerah yang dapat melakukannya, dan anugerah itu didapat di dalam yang namanya Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah juru selamat dunia. Keselamatan hanya ada di dalam dunia melalui yang namanya Yesus. Sebab itu hari ini saudara yang mendengarkan pesan ini, siapapun saudara, seberapa baik pun Anda, saleh pun, dan seberapa posisi saudara, kayanya saudara, nggak ada yang dapat menyelamatkanmu daripada murka Tuhan dan dapat membawamu kepada kehidupan kekal selain saudara menerima Yesus di dalam kehidupanmu sebagai satu-satunya anugerah terbesar. Katakan amin. Amin, Bapak Ibu. Jadi kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna di dalam Yesus. Sebab itu kalau saudara punya Yesus di dalam diri saudara, maka saudara akan semakin giat nanti seperti dikatakan tadi. Ya, nanti kita akan baca ayat 5 itu adalah akibat. Jadi begini loh Bapak Ibu, kita ini menerima anugerah bukan karena kita baik, bukan karena kita sudah benar, bukan. Yesus mati ketika kita masih ada di dalam dosa. Dia menebus kita. Dan kalau dia sudah ada di dalam kita, menerima anugerah itu, Yesus hidup. Visi gereja ini adalah have Jesus live in us. Menjadikan Yesus tinggal di dalam kita. Dia adalah pengharapan akan kemuliaan. Kalau dia ada di dalam saudara, maka buah daripada Yesus yang hidup di dalam kita adalah kita akan berbuah di dalam kesalehan, kebajikan, kebaikan. Iman yang dihasilkan melalui buah kehidupan. Iman yang dihasilkan dengan perbuatan-perbuatan hidup. Karena ada Yesus di dalam kita. Tanpa Yesus, kita nggak bisa bikin apa-apa. Sebab itu hal pertama yang saudara dan saya perlu pastikan, ada Yesus di dalam kita. Amin. Amin Bapak Ibu. Ketika Yesus tinggal di dalam Bapak Ibu, saudara dan saya, maka Bapak Ibu saudara akan mampu untuk luput dari hawa nafsu dunia, dikatakan 2 Petrus 3 tadi, yang membinasakan menjelang hari Tuhan. Ya, saudara tidak akan tersandung kalau Yesus ada di dalam kita. Masalahnya banyak orang menyebut dirinya Kristen. Kristen itu kan sebenarnya Christ in you, Christ in me. Tapi sesungguhnya Yesus dibiarkan tertidur. Ya, kita bilang kita Kristen, tapi kita nggak jadikan dia Tuhan. Kita adalah Tuhan bagi diri kita sendiri. Kita hidup menurut keinginan-keinginan kita. Tapi saya percaya di sini nggak ada. Amin. Kita adalah orang-orang yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Ya. Jadi dikatakan di sini, kita akan menerima janji-janji yang berharga dalam ayat 4 tadi. Lalu kita akan mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Kodrat ilahi itu adalah penebusan di dalam Yesus. Kodrat ilahi itu adalah kepastian saudara dan saya akan hidup di dalam langit baru dan bumi baru tadi. Lalu dikatakan luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan. Coba lihat itu ayatnya yang keempat bagian terakhir itu. Saudara bisa luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan kalau Yesus ada di dalam kita. Amin. Amin Bapak Ibu, ketika saudara sadar dan setiap saat mengerti, ya, Alkitab terjemahan lain bilang begini, dengan cara itu Allah menganugerahkan kepada kita berkat-berkat yang sangat luar biasa dan berharga, yang sudah dijanjikannya. Dengan berkat-berkat itu kalian dapat terlepas dari keinginan-keinginan jahat yang merusak di dunia ini, dan kalian menerima sifat ilahi. Ini terjemahan bebasnya ya Bapak Ibu. Saudara dan saya akan lepas dari keinginan dunia. Ada orang bilang, ya mau bagaimana? Kita kan ada di dunia manusia. Kita masih bisa jatuh dan sebagainya. Tapi ternyata saya menemukan ini Bapak Ibu. Ya, saya pernah khotbah tentang ada kategori orang, yaitu orang kedua dan yang pertama Adam, dia bisa berbuat dosa. Yang kedua adalah orang Kristen yang bilang bahwa dia ketika jatuh dalam dosa, maka dia pasti bisa berbuat dosa. Tetapi orang Kristen yang ketiga yang lahir baru, kategori ketiga ini adalah orang Kristen yang bilang, dia bisa tidak berbuat dosa. Bisa. Ternyata ini ayatnya saudara. Kita bisa mengambil bagian dalam kodrat ilahi, luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan. Haleluya. Lalu kalau terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari bilang begini loh, kalian
menerima sifat ilahi. Jadi sifat Yesus ada di dalam saudara. Semua kegerakan di dalam pikiran, perkataan, sikap tingkah laku kita adalah Yesus. Sehingga saudara akan menemukan begini, kok bisa ya? Saya harusnya pengen marah, tapi saya nggak jadi marah. Kenapa? Karena Yesus sudah menguasai saudara. Ketika saudara pengen, udah deh, aku kepengen balas. Saya nggak bisa ngampuni. Tapi saudara seperti didorong untuk bisa mengampuni. Itu sifat ilahi. Itu kemampuan Tuhan. Itu mah kalau dulu saya udah bikin ini, bikin itu. Kalau saya dulu, pernah nggak saudara bilang gitu? Itu mah kalau Leni yang dulu, itu udah babak belur tuh, udah tak balas tuh. Tapi sekarang aku sudah berubah. Saudara ingat satu saat ada seorang hamba Tuhan, dia adalah mantan seorang seorang bela diri, saudara ya, seorang mantan atlet, suka berantem, saudara ya, dan bahkan mendapat medali, saudara. Lalu satu ketika dia baru turun dari kejuaraan, dia punya medali. Lalu dia bertobat, dia ketemu Tuhan Yesus. Dan satu ketika dia sudah bertemu Tuhan Yesus, dia ketemu dengan seorang temannya. Temannya itu ternyata adalah sparring partner. Dia punya lawan waktu dia ada di kejuaraan itu. Dan lawan itu bilang begini, sekarang nggak ada wasit, ayo kita berdua berantem di sini di jalan. Karena nggak ada wasit sini, karena dia pernah kalahkan itu lawannya. Lalu ketemu lawan ini bilang, sekarang nggak ada wasit, ayo kita berantem, kita adu kekuatan di sini. Lalu mantan juara itu bilang begini, saya nggak bisa lagi lawan kamu. Kamu mau apa? Kamu mau ambil medaliku, silahkan saja. Saya nggak bisa lagi untuk berantem dengan kamu. Lalu lawannya ini lihat dia dari atas sampai bawah. Kamu kenapa? Kenapa? Dia bilang, kalau kamu mau suruh saya cium kaki kamu pun nggak apa-apa, saya lakukan. Tapi saya nggak bisa lagi untuk berantem. Dan ternyata saudara, akhirnya dia bisa menang dalam pertarungan melawan tantangan dunia ini. Ternyata dia adalah Pastor Luther, ya saudara. Jadi itu kenapa bisa? Beberapa kali saudara diperhadapkan pada situasi-situasi yang kami ditipu, kami mengalami situasi-situasi yang tidak mengenakan, dan sampai saudara pernah dengar cerita anak saya bilang, Papa, lepaskan dulu kependetaan Papa, pergi dulu. Berantem. Tapi itu yang namanya manusia baru. Amin. Amin Bapak Ibu. Jadi kita semua sama, Bapak Ibu pasti punya pengalaman ini. Dulu kalau saya hadapi situasi begitu, sudah naik tanduku. Saya sudah keluar jurus-jurus saya. Tapi hari ini kok nggak bisa ya? Saya seperti nggak punya kekuatan marah, saya seperti nggak punya energi balas dendam, saya seperti nggak ngampuni, saya seperti harus bisa untuk menolong, walaupun saya sendiri dalam kesusahan. Itu artinya saudara sudah punya sifat ilahi. Amin. Amin Bapak Ibu, kita sudah berubah. Yang lama sudah berlalu, kata Paulus, yang baru sudah datang. Amin. Jadi yang pertama saudara tinggal terima saja sifat ilahi. Berendam di dalam sifat ilahi, yaitu Tuhan Yesus. Karena dia ada di dalam saudara. Tapi yang kedua saudara, ketika kita sudah menerima itu energi full di dalam kita. Kalau saudara ingat kemarin saya bicara tentang hati seluas samudra. Dunia butuh pengampunan, dunia butuh kasih. Saudara punya, karena ada Yesus yang memberikannya berluber-luber di hati kita. Dengan kekuatan itu, kita akan bisa melakukan hal yang kelima ini, saudara, ayatnya yang kelima. Justru karena saudara udah terima nih, justru karena apa? Justru karena saudara sudah punya sifat ilahi, saudara sudah punya kemampuan Tuhan, kekuatan Tuhan, maka dikatakan di sini, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada iman. Jadi ketika kita terima Yesus, itu kita sudah jadi orang beriman. Amin. Kita sudah lahir baru, kita sudah jadi orang beriman. Ya, iman kita ada di dalam Tuhan Yesus.
Kalau kita sudah punya iman, kita nggak boleh cuma punya KTP Kristen. Kenapa banyak orang disebut diri Kristen tapi bisa jatuh, bisa tersandung? Karena dia pas-pasan imannya. Dia nggak tambah dengan ini, dengan hal-hal yang nanti saya akan bagikan ini, saudara, ya. Karena di sini dikatakan harus berusaha, sudah sungguh-sungguh, kamu harus sungguh-sungguh berusaha lagi apa? Menambahkan, Bapak Ibu, ya. Jadi sungguh-sungguh berusaha. Sudah sungguh-sungguh tambah lagi berusaha. Berusaha bukan berusaha asal-asal, tapi dikatakan berusahanya sungguh-sungguh, maksimal, dengan segenap kemampuan kita. Makanya kita berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dan sesamamu dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budi. Artinya dengan seluruh kekuatan, seluruh akal budi, seluruh kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita. Harus berusaha. Cinta Tuhan, dan bukti kita cinta Tuhan adalah kita tambahkan iman kita hal-hal ini. Yang pertama dikatakan di sini, tambahkan kepada iman apa Bapak Ibu? Kebajikan. Tulis di kolom komentar, saudara catat ini, dan ini saudara lakukan tiap hari. Ingat, tambah imanku kebajikan, kebajikan, kebajikan. Tambah kepada iman kebajikan. Apa kebajikan? Kebajikan itu adalah apa? Kebaikan. Hal-hal baik. Menolong orang, mengampuni, memperhatikan, memperdulikan, rajin beribadah, ya, memberikan senyum kepada orang dengan sikap baik kita, itu kebajikan, ya saudara. Kalau terjemahan lainnya dibilang begini, berusaha untuk tetap percaya kepada Yesus, dan kepercayaan itu ditunjang oleh hidup yang baik, ya. Hidup yang baik. Kebaikan itu nggak bisa dikamuflase, saudara, ya. Kebaikan itu akan kelihatan, ya, dalam kehidupan kita. Dan kebaikan yang dimaksud adalah kebaikan yang ditunjang oleh nilai-nilai kebenaran. Hati-hati karena kebaikan dunia ada. Kebaikan dunia itu tanpa kebenaran. Kebaikan dunia adalah baik, tapi masih tipu sana tipu sini. Baik untuk cari nama, ditunjang oleh motivasi yang tidak benar. Tapi kita di sini melakukan kebaikan karena kebenaran, karena kita cinta Tuhan, karena ketulusan, karena kebaikan yang lahir dari dalam. Ya, itu yang dimaksud di sini. Kebajikan, kebaikan. Lalu kepada kebajikan di sini dikatakan ditambah apa? Pengetahuan. Ya, saudara bilang, kebajikan, kebaikan ditambah pengetahuan. Ya, ada satu pepatah bilang begini, hiduplah seperti hari ini adalah hari terakhirmu, sehingga kita akan takut akan Tuhan, tapi belajarlah seperti kita akan hidup 1000 tahun lagi. Jadi selama kita masih hidup, belajar. Ya, puji Tuhan, saya bangga, saudara pagi-pagi, bangun pagi, datang ikut ibadah Zoom, ibadah online seperti begini. Ini sebenarnya salah satu wujud saudara mau tambah imanmu dengan pengetahuan. Saudara kan udah baca firman. Saya yakin banyak di antara Bapak Ibu yang lebih pintar dari saya, yang sudah baca firman ini bolak-balik. Mungkin juga ada hamba-hamba Tuhan di sini, saudara udah ngerti. Tapi kenapa saudara mau dengar saya khotbah? Ini salah satu wujud kerendahan hati dan lapar dan haus untuk belajar. Ya, saya kasih apresiasi bagi Bapak Ibu. Saya berterima kasih dan bangga punya saudara-saudara yang mau belajar. Ya, kita harus terus belajar. Ya, saya setiap hari di kamar mandi sambil setrika, sambil memasak, saya putar YouTube, saya dengar khotbah hamba-hamba Tuhan. Karena saya pengen tahu lebih dan lebih lagi. Saya kepengen manusia rohani saya diberi makan lebih dan lebih lagi. Setelah ini saudara mau dengar lagi khotbah ini ulang, silakan. Itu tambah saudara standar, saudara mau tambahkan pengetahuan, ya. Di sini dikatakan ditunjang oleh tambah dengan pengetahuan. Hidup harus menjadi lebih berpengetahuan, terjemahan sehari-hari. Hidup yang baik, kalian juga harus perlu menjadi orang yang berpengetahuan, ya. Alkitab berkata, umatku binasa karena kurang pengetahuan, ya, kurang akal budi. Sebab itu kita perlu belajar lebih dan lebih lagi. Di sini dikatakan, lalu kepada pengetahuan ditambah apa? Penguasaan diri. Penguasaan diri, saudara. Terjemahan sehari-hari di sini dikatakan
Penguasaan diri itu kita harus menguasai diri. Menguasai diri di sini adalah kita bisa mengontrol kemauan-kemauan kita menurut kemauan Allah. Terjemahan sehari-harinya di sini dikatakan hidup menurut kemauan Allah. Hidup menurut apa yang Tuhan mau, menguasai diri. Itu yang dimaksud dengan itu, saudara ya. Berusaha supaya kita mau untuk hidup kita dikuasai oleh keinginan Tuhan dan bukan oleh keinginan kita sendiri. Dikatakan yang lain di sini terjemahan lama berkata hidup yang tertib. Ya, banyak orang hidup tidak tertib. Banyak orang hidup semau gue. Ya, apa yang saya mau saya lakukan aja. Ya, jadi tabrak sana, istilah saya hidup tanpa rem. Dan rem kita apa, saudara? Rem kita itu adalah firman Tuhan. Amin. Apapun yang kita lakukan, kita harus punya rem dalam hidup kita. Dan rem kita itu adalah firman Tuhan. Katakan di situ. Tulis di kolom komentar, rem hidupku adalah firman Tuhan. Ya. Penguasaan diri ini adalah juga apa? Kekuatan yang dikendalikan. Kita bisa marah. Kita bisa balas dendam. Kita bisa melakukan apa saja yang kita bisa lakukan. Tapi kita menolak untuk memakai kekuatan kita, tapi menyerahkan pembalasan kita hanya kepada Tuhan. Saya kalau nonton berita-berita ya tentang berita-berita viral hari-hari ini tentang kondisi kejahatan, kadang-kadang saya berpikir ya, kenapa ya orang-orang itu nggak ngampuni aja gitu ya. Kalau ada orang yang udah melakukan kesalahan, sebenarnya kan intinya cari pembenaran, cari pembelaan, cari supaya yang jahat harus dihukum. Bisa nggak sih? Ya sih. Kadang-kadang kan kita pikir, saya punya kakak. Ya, saya punya kakak laki-laki nomor 3 meninggal karena kecelakaan lalu lintas ditabrak. Ya, saudara, saya bersaksi, saya tiba-tiba ingat. Lalu waktu itu sang penjahat ini, sang yang melakukan kesalahan ini hidup, saudara. Ya, kakak saya meninggal. Lalu mereka dari pihak kepolisian tanya kepada orang tua saya, mau ditindaki, mau dihukum, karena itu pelanggaran, ya, dia bisa dihukum. Tapi mama saya bilang begini, kalaupun misalnya dia dihukum, apakah anak saya hidup lagi? Kan enggak. Dalam satu kasus, dalam satu tindakan tanpa sadar, orang bisa aja melakukan kesalahan. Tapi kalau kita punya hati yang besar, ya udah, mau di apa? Kalaupun sudah terjadi, orangnya kan nggak mungkin lagi hidup. Misalnya kalau itu orang udah meninggal. Kenapa nggak dilepaskan aja, pengampunan selesai? Memang orang itu dihukum, ditindakin. Tapi kan tidak harus berimbas, lalu terus saling membalas. Karena saya, maaf kalau saya nonton berita-berita tuh saya dalam hati, ya. Kita bilang kita Kristen, tapi kita tetap menuntut hak kita, ya. Jadi ayo saudara, saya berdoa supaya kita jadi orang-orang yang istilahnya tidak terus memaksakan atau menuntut hak kita, ya. Tapi bagaimana kita bisa melepaskan hak dan menyerahkan pembalasan kepada Tuhan, ya. Karena kalau Tuhan balas tuh adil, ya. Tuhan balas itu jauh lebih baik, ya. Kami ditipu dengan pembangunan, saudara dengar ya. Kita bisa aja tuntut, kita bisa aja cari bagaimana cara supaya kita bisa dikembalikan miliar-miliar itu. Tapi buat apa juga? Toh itu tidak membuat kita lebih kaya, karena kita sudah ditentukan kekayaannya oleh Tuhan. Daripada kita bikin susah orang, biarkan Tuhan yang akan membalas. Amin, Bapak Ibu. Jadi di sini dikatakan tambah penguasaan diri, apalagi ketekunan. Ketekunan itu apa, Bapak Ibu? Ketekunan itu adalah satu sikap untuk tabah dalam menguasai, dalam menghadapi segala situasi yang terjadi. Ini terjemahan sehari-hari ya. Bisa menguasai diri, tambahkan juga kepadanya memupuk diri untuk tabah menghadapi segala sesuatu, ya. Untuk tetap tetap tekun dalam melakukan hal-hal yang baik. Hal-hal penguasaan diri. Tambahkan terus pengetahuan. Artinya dilakukan dengan apa? Continue, ya. Ada orang waktu dia butuh pertolongan Tuhan, dia cari Tuhan sungguh-sungguh, dia ikut ibadah-ibadah, ya. Bahkan yang pria pun dia ikut wanita, ibadah wanita. Tapi begitu dia udah ditolong Tuhan,
bye-bye Tuhan, itu cuma dulu waktu saya butuh Tuhan. Jadi kita jadikan Tuhan tuh UGD. Nanti pas lagi masalah datang lagi. Saya sering temuin orang-orang seperti begitu, saudara ya. Mereka lagi susah, saya rajin lihat mereka ibadah. Tapi kemudian ketika mereka ngalamin mujizat, udah deh, nggak pernah lagi kelihatan. Tapi pas kalau muncul lagi, saya tahu pasti ada masalah. Itu sering, suami saya suka begitu. Ini orang pas muncul, misalnya ya di gereja, contoh ya. Ini orang pas muncul, pasti suami saya bilang ini, Mayang, tuh lihat tuh, pasti tuh ada masalah lagi. Beneran, pasti dia akan bilang, dia akan datang, Bu, saya ada masalah. Jadi nanti dia timbul tenggelam lagi kayak jadi Kristen kapal selam, saudara, yang muncul pas ada masalah, nanti nyelam lagi kalau sudah happy, saudara ya, pas muncul lagi kalau ada masalah lagi. Itu tandanya kita tidak continue ya, saudara. Kita tidak jadi orang-orang yang melakukan secara terus-menerus, konsisten maksudnya ya. Kita tidak melakukan secara terus-menerus ya. Padahal Tuhan bilang di sini harus tekun. Lakukan dengan tekun, lakukan dengan serius dan selalu dan selalu. Lalu tambahkan kepada ketekunan apa Bapak Ibu? Kesalehan. Kesalehan ini apa? Terjemahan sehari-hari bilang bahwa kesalehan itu adalah kehendak Tuhan. Kesalehan itu adalah sifat-sifat Tuhan. Saleh, hidup yang berkenan kepada Tuhan. Hidup menurut kemauannya Tuhan, ya. Jadi bukan tentang I will, saya mau, tapi tentang God's will. Amin. Tulis di kolom komentar. Hidupku yang sekarang bukan lagi apa yang saya mau, tapi apa yang Tuhan mau. Karena kalau kita hidup menurut apa yang saya mau, nggak selesai-selesai, saudara. Hati manusia itu ibarat samudra luas, itu baik untuk kalau hal-hal baik. Tapi kalau soal keinginan, samudra luas, bahaya, saudara. Nggak akan pernah selesai. Sudah punya rumah 1, mau lagi 2. Sudah punya 2, mau lagi 3. Sudah punya 3, mau. Nggak pernah cukup. Itulah keserakahan manusia. Tapi, saudara, kalau kita menjadi orang-orang yang puas diri, punya sifat Tuhan, salah satunya saleh, maka kita hidup menurut apa yang Tuhan mau. Kadang-kadang, saudara, saya latih anak-anak saya ya, saya latih diri saya juga. Kami latih dengan suami saya. Kalau misalnya kita kepengen sesuatu, saya kepengen misalnya sesuatu. Tapi saya selalu suka bilang begini, Tuhan, ini butuh atau ingin nih. Kalau cuman ingin, enggak lah, enggak harus gitu loh. Kalau bisa didapat, kalau enggak juga enggak apa-apa gitu. Lama-lama saya sering juga akhirnya bilang begini, kalau ini keinginanku Tuhan, matikan ini, hilangkan ini, biar itu menguap begitu saja supaya saya nggak perlu dapat itu juga nggak apa-apa. Dan sering terjadi, saya ingin ini, tapi kemudian kok nggak lagi ya, aku pengen, udah nggak mau lagi. Itu ternyata itu keinginan saya, bukan keinginan Tuhan. Anak-anak saya ajarkan, kalau mereka mau sesuatu, mereka lihat, Ma, mau ini, Pa, mau ini. Saya suka tanya ke mereka, cek and recheck dulu, maumu atau itu keinginanmu atau kebutuhanmu. Kalau kebutuhan, oke, kita usahakan dapat. Tapi kalau itu cuma keinginan, nggak perlulah, nggak wajib, nggak harus gitu ya. Supaya bisa mengontrol keinginan kita dengan keinginan Tuhan. Itu mengizinkan Tuhan yang menguasai keinginan kita. Amin, Bapak Ibu. Dan kepada kesalehan, apa yang kita perlu tambahkan? Kasih akan saudara-saudara. Saudara-saudara di sini adalah saudara seiman, ya Bapak Ibu ya. Kasih akan orang-orang percaya, kasih akan keluarga kita, ya. Lalu setelah kasih akan saudara-saudara seiman, kasih akan keluarga kita, ya. Makanya kadang-kadang saudara, kami juga masih ada di Jakarta. Ini salah satu karena memang anak-anak kami sedang perjuangan akhir di bulan ini bulan ini ya, anak dua saya ada yang mau kuliah, yang mau wisuda, yang satu sedang menyelesaikan skripsi dan dalam bulan ini dia sedang menyelesaikan magangnya. Jadi kami masih ada di Jakarta ini karena memang ya tuntutan untuk bagaimana. Jadi suami saya nanti pergi, tapi bagaimana kita tetap ada saya harus juga menggembalakan, saya punya 2 ekor domba di rumah.
Ya Bapak Ibu ya. Jadi kadang-kadang juga hamba Tuhan itu diperhadapkan kepada pilihan-pilihan yang antara mengurus umat, mengurus begitu banyak jemaat, tapi juga nggak boleh membuat terbengkalai keluarga Bapak Ibu ya, karena tanggung jawab utama kita sesungguhnya Tuhan bentuk keluarga ya kan. Jadi saya juga sebagai ibu, saya juga pagi-pagi sebelum saya ngurusin hal yang lain, saya berusaha untuk masak dulu. Jadi anak-anak saya, keluarga saya juga tidak kelaparan ya. Saya harus lakukan bagian yang utama, mengurus rumah, pakaian anak-anak saya harus saya yakin bahwa itu aman, rapi, bersih, rumah harus bersih, rapi. Makanya saya dibilang, Mama, kalau nggak ada Mama sepi, karena memang saya cerewetnya tuh karena saya mau mereka juga jadi orang-orang yang rapi, jadi orang-orang yang bisa mengatur segala sesuatu. Jadi mulai dari keluarga, Bapak Ibu, karena keluarga itu akan terpancar keluar. Kalau kita nggak mulai dari dalam rumah, kita hebat di luar, tapi ternyata di dalam kita nggak benar juga Bapak Ibu. Amin. Jadi kita Bapak Ibu, ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di sini, Bapak Ibu boleh bekerja di luar, tapi mulai dari keluarga kecil, kemudian saudara-saudara di sekeliling kita juga harus memperhatikan mereka, terutama juga keluarga seiman. Ya, jadi sedapat yang kita bisa bantu, kita bantu Bapak Ibu. Baru apa? Baru kepada semua orang. Ada satu pepatah bilang begini, kasihi semua orang. Ya, kita nggak boleh benci siapapun. Kita harus kasih semua orang. Lalu kita harus apa? Kita harus percaya sedikit orang saja. Percaya kan, kita tidak percaya kan bukan berarti kita tidak mengasihi kan. Kita percaya, kita mengasihi, tetap mengasihi. Tapi tidak semua hal kita harus percayakan kepada semua orang. Ya enggak? Rahasia-rahasia kita, walaupun kita mengasihi, misalnya, saya mengasihi ibu-ibu, bapak-bapak, tapi kan enggak harus semua rahasia saya cerita kepada bapak ibu. Saya percaya cerita kepada orang-orang yang bisa saya percaya saja. Nah, kan begitu. Tapi jangan buat salah kepada satu orang. Itu pepatah ya. Kasih semua orang, percaya sedikit orang saja, jangan buat jahat buat satu orang. Itu prinsip kehidupan kalau kita mau menjadi orang Kristen yang menjadi garam dan terang bagi dunia. Amin Bapak Ibu. Jadi yang terakhir adalah kita hidup mengenal, mengasihi saudara-saudara dan mengasihi semua orang. Lalu ayat 8 bilang begini, sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah. Semuanya yang mana? Yang tadi itu saudara, tambahkan kepada iman kebajikan, kepada kebajikan pengetahuan, kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, kepada ketekunan kesalehan, kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara, kasih akan semua orang. Alkitab ayat 8 bilang, apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, maka kamu akan dibuatnya menjadi apa? Giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Wow. Jadi saudara nggak akan mengalami yang namanya loyo untuk mencari Tuhan, untuk ibadah. Nggak akan mengalami yang namanya lelah. Makanya Yesaya berkata, orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Teruna-teruna jatuh tersandung. Orang-orang muda menjadi lelah dan letih. Tetapi kita tidak akan lelah dan letih. Kita akan menjadi Raja Wali yang akan terbang dengan kekuatan sayapnya. Alkitab berkata, mereka berlari dan tidak menjadi lelah. Mereka berjalan dan tidak menjadi lesu. Kenapa? Karena kita menerima kekuatan yang dari Tuhan. Makanya poin pertama saya tadi, terima anugerah dari Tuhan. Dan ketika kita terima anugerah dari Tuhan, kita akan bisa berusaha dengan sungguh-sungguh. Kita akan giat. Kita nggak akan jadi orang Kristen hari ini. Aduh, hari ini saya semangat. Besok, aduh, saya lelah. Hari ini saya lagi on fire. Besok, lemas lagi. Enggak. Kita akan menjadi giat. Lalu bukan cuma giat, tapi berhasil. Berhasil mengenal Tuhan dengan benar. Dan itu kerinduan Rasul Paulus. Dia berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal Tuhan dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan di dalam kematiannya. Supaya apa?
Aku menjadi serupa dengan Kristus. Jadi saudara mau menjadi serupa dengan Kristus, saudara akan harus mengenal Tuhan dengan sempurna. Dan untuk mengenal Tuhan dengan sempurna, saudara harus tambahkan kepada iman hal-hal yang tadi. Terima anugerah dan tambahkan imanmu, kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang, maka saudara berhasil. Yes, amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya akan berhasil mengenal Tuhan karena saudara punya kekuatan untuk menambahkan kepada iman hal-hal yang tadi. Dan kekuatan itu adalah anugerah pemberian Tuhan. Dan katakan di sini, supaya ayat 10 berkata, berusahalah supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, ini poinnya saudara, kamu tidak akan pernah tersandung. Nah, ada orang Kristen bilang pernah tersandung, tapi di sini dia bilang gini, tidak akan pernah tersandung. Jadi nggak pernah. Ini jaminan loh Bapak Ibu. Coba tunjukkan ayat yang 10. Kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh. Wow, hak penuh. Artinya saudara punya hak, jaminan kekal untuk masuk di dalam kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Kalau saudara yakin ini, saudara nggak perlu takut dengan Kristus yang ada di depan. Saudara nggak perlu takut dengan keadaan ekonomi, gonjang-ganjing, keadaan bumi, masalah, situasi bencana apapun. Hari ini kalaupun kiamat, saudara sudah ada di dalam kerajaan kekal dengan Tuhan. Haleluya, amin. Orang Kristen gak perlu takut. Mari bangkit percaya, terima anugerah dari Tuhan, tambahkan kepada iman hal-hal yang tadi saya bagikan kepada saudara, dan terima hak penuh. Saudara akan kuat, semakin hari semakin kuat, karena Tuhan menyertai saudara. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Saya serahkan kembali kepada Pastor Luther. Puji Tuhan, Bapak Ibu diberkati di pagi hari ini. Yang diberkati, mari tulis di kolom komentar, saya sungguh amat diberkati Tuhan. Bapa di sorga, Tuhan hamba percaya bahwa firman-Mu adalah kekuatan bagi kami. Kami tidak hanya cuma berkata saya percaya, tapi saya harus menambahkan pengetahuan, menambahkan kesabaran, kemurahan, kebaikan, sampai penguasaan diri. Supaya kami menjadi orang yang menjadi influence, pengaruh bagi banyak orang. Dan kami punya akses, hak penuh untuk nanti kami hidup bersama-sama dengan Engkau. Waktu Engkau datang pada kali yang kedua. Hamba berdoa pagi hari ini, Tuhan terima kasih untuk Pastor Leni yang telah menyampaikan isi hati. Dan setiap jemaat yang telah menerima kebenaran, hamba berdoa dalam nama Yesus, anugerah Tuhan turun bagi umat-Mu. Kekuatan Tuhan berikan kepada mereka, untuk mereka tetap hidup menyenangkan, memuliakan nama-Mu. Hamba berdoa dalam nama Yesus, kepada Pak Ibu.